Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, maupun sore untuk rekan-rekan belajar semuanya. Kembali lagi dengan saya, Armas Yanugrahani, dan kali ini kita akan membahas materi baru untuk channel kita bersama. Nah, materi yang hari ini kita bahas adalah materi rekrutmen. Materi ini masih pada bab 3 pada mata pelajaran administrasi umum, yaitu masih pada bab persyaratan personil administrasi. Nah, sebelum masuk materi lebih jauh, saya ingin bertanya pada rekan-rekan belajar semuanya, apa yang Anda pikirkan jika mendengar kata rekrutmen? Karyawan, tenaga kerja, perusahaan, atau CPNS mungkin? Nah, rekan-rekan belajar semuanya, rekrutmen adalah suatu proses usaha untuk mencari dan mempengaruhi tenaga kerja agar mau melamar untuk lowongan kerja yang ada di dalam suatu perusahaan atau instansi, baik swasta maupun pemerintah. Penentuan dasar rekrutmen. Rekrutmen harus berpedoman pada spesifikasi pekerjaan yang telah ditentukan untuk mengisi jabatan apa yang diperlukan oleh perusahaan maupun instansi itu. Sehingga spesifikasi pekerjaan harus diuraikan dengan jelas, sehingga pelamar mengetahui kualifikasi apa saja yang dibutuhkan untuk mengisi lowongan kerja tersebut. Ya, materi selanjutnya adalah sumber-sumber rekrutmen. Yang pertama ada sumber internal. Sumber internal adalah rekrutmen karyawan dengan cara mutasi atau pemindahan karyawan yang memenuhi spesifikasi ke bagian tertentu. Jadi karyawannya itu sudah ada di perusahaan tersebut, hanya saja dipindah tugaskan pada bagian yang membutuhkan. Kemudian yang kedua adalah sumber eksternal. Sumber eksternal adalah pemenuhan tenaga kerja pada lowongan pekerjaan ataupun terdapat lowongan pekerjaan yang diambil dari luar perusahaan. Jadi perusahaan itu membuka lowongan kerja sehingga orang-orang yang berada di luar perusahaan itu dapat melampirkan atau menyerahkan lamaran pekerjaannya pada perusahaan tersebut. Ya, selanjutnya terdapat dua metode-metode pelaksanaan rekrutmen. Yang pertama ada metode tertutup dan yang kedua ada metode terbuka. Yang membedakan dari kedua metode ini, kalau metode tertutup adalah lowongan pekerjaan ini hanya pada orang-orang tertentu. Sedangkan pada metode terbuka, lowongan ini dibuka oleh perusahaan untuk siapa saja, jadi perusahaan menerima lamaran dari siapa saja yang ingin mengirimkan lamarannya. Oke, bicara tentang rekrutmen, pasti terdapat kendala-kendala pada prosesnya. Yang pertama ada kebijakan perusahaan, misalnya tentang besarnya gaji, beban kerja, hingga peraturan perusahaan. Kedua ada persyaratan perusahaan, misalnya kebutuhan perusahaan pada lulusan tertentu, misalnya S2 ataupun gelar-gelar tertentu yang masih sedikit pada kondisi yang kekinian. Yang ketiga ada solidaritas perusahaan, misalnya perusahaan yang terkenal itu lebih mudah mencari pekerjaan ataupun lebih bergengsi daripada perusahaan yang lain. Nomor 4 ada metode pelaksanaan tenaga kerja, misalnya sistem terbuka ataupun tertutupnya bagi perusahaan ketika pelaksanaan rekrutmen tersebut. Selanjutnya yaitu kondisi lingkungan tenaga kerja dan kemudian kondisi lingkungan eksternal. Pada saat ini mungkin yang lebih real adalah COVID-19. Dan yang terakhir, terima kasih tetap setia dan juga menyimak materi-materi yang ada pada channel ini. Terima kasih, jangan lupa subscribe dan juga tetap sehat, jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.